Seattle, kota ini merupakan kota metropolitan di bagian barat Amerika Serikat. Kota ini punya banyak tempat buat dieksplor dan kali ini aku mau ajak kalian lihat beberapa tempat di kota ini. Dan ini adalah part 2 Explore Seattle. Let's go, ikut aku keliling dunia. Halo guys, selamat siang dari Seattle. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Kalau kalian belum nonton video Seattle sebelumnya, aku ada explore pagi ke pasar dan jalan-jalan ke beberapa tempat wisata yang ada di Seattle. Jadi kalian bisa tonton video itu dulu, baru nanti balik ke sini. Ya, selamat siang dari Seattle. Ini kali pertama ya aku ke Seattle, jadi aku excited banget. Ini tuh ada di state namanya Washington di United States. Aku seneng banget karena di video sebelumnya aku udah kasih impression kalau aku beneran suka banget sama di sini. Banyak kafe-kafe, jalannya bagus, kayak kotanya cantik banget. Sekarang lagi di downtown. Downtownnya juga cakep banget. Lihat view-nya guys. Dan sekarang tuh lagi Sabtu, jadi di downtown tuh nggak terlalu banyak aktivitas. Nah, sekarang di video kali ini aku lagi jalan kaki menuju ke area Chinatown. Jadi di Seattle ini ada area pecinannya, dan tentu saja di pecinan banyak restoran-restoran Chinese. Dan ada pagoda-pagoda juga yang temanya Chinese banget. Ya aku biasanya suka menyempatkan diri buat mampir ke Chinatown, karena ya lihat-lihat kayak suasana kayak di Asia gitu. Apalagi aku udah 2 bulan jauh dari Asia, jadi pengen banget buat lihat sesuatu yang Asia. Dan di Seattle ini banyak banget orang Asia ya, kayak dari Taiwan, dari Korea, dari China. Semuanya kalian bisa lihat dari orang-orang kayak di jalanan, biasanya turis atau mereka juga kayak mahasiswa gitu yang kuliah di sini. Jadi kalau aku baca dari statistiknya kurang lebih ada sekitar 15%-an orang Asia yang ada di Seattle. Seattle hari ini dingin sekali. Suhunya sekitar 11 derajat dan bakal cloudy sampai sore. Dan ini jalan kaki ke Chinatown, 750 meter lagi. Sekitar 10 menit jalan kaki. Dingin banget, 11 derajat, sama anginnya lumayan kenceng sekarang. Dan kakiku lagi agak sakit sekarang karena kebanyakan jalan kaki kayak. Gak, bercanda. Kemarin sempat lari-larian karena hampir ketinggalan kereta. But Seattle ini salah satu kota yang aku suka banget selama aku explore di Amerika. Kenapa aku suka banget sama Seattle? Di sini serba mudah, gampang, lengkap ya. Kalau kalian mau jalan-jalan, commute di area kota, itu ada bus, ada tram juga. Kemarin aku dari bandara naik tram. Dan kalau misalnya cek di Google Maps, dia bisa tahu kayak keretanya bakal telat atau enggak. Jadi semua itu serba gampang di sini. Dan di sini tuh Seattle, ini tuh tempatnya si Leo kuliah waktu itu. Cuman kita lagi nggak bareng ya. Harusnya kalau misalnya lagi traveling bareng, dia bisa show around di sekitaran sini. Jujur ya, lihat kotanya kayak bagus banget. Jadi kalau ditarik balik, kalau zaman kuliah, kalau aku punya kesempatan, aku bakal pilih Seattle sih. Nah, kita udah masuk di kawasan pecinan atau Chinatown. Kalian bisa lihat dengan tulisan-tulisan Chinese di toko-toko di sini. Dan di sebelah sini itu ada stasiun kereta, jadi kalian bisa stop langsung di sini dan langsung explore di Chinatown.
Ya, lihat di tiang listriknya udah ada naga. Dan ini adalah pagodanya. Welcome to Chinatown, Seattle. Ini ada jualan teh kayak bubble tea gitu. Terus dumpling, sate-sate. Ini restorannya semua restoran Asia. Waktu itu aku juga sempat mampir di Chinatown yang ada di San Francisco. Sama kalau nggak salah di Los Angeles juga aku mampir sebentar. Di sini ada taman namanya Qinghai Park. Berasa lagi di Hong Kong, atau di Taiwan, atau di Shanghai. Tuh banyak orang nongkrong di sini. Jadi aku salut banget ya sama orang Chinese. Mereka punya kawasan di pecinan tuh banyak banget ya, ada di mana-mana. Bahkan waktu aku ke Afrika juga banyak banget. Tiap-tiap kota tuh biasanya punya Chinatown sendiri. Aku expect di sini tuh banyak cemilan-cemilan atau snack gitu. Tapi ternyata mostly adalah restoran, makanan berat. Jadi nggak jadi jajan. Karena habisnya aku mau ke tempat matcha cafe. Ya mungkin kalau buat makan berat oke banget sih cari salah satu restoran di sini. Seperti yang kalian tahu kalau ganja di Amerika itu adalah hal yang legal. Jadi kalau kalian jalan kayak gini, jalan biasa, itu udah pasti kecium bau-bau seperti itu ya di jalanan. Enak banget sih jalan di sini. Ini aku jalan di kawasan downtown. Aku salvok ada tulisan bahasa Jepang di sini, tulisan hiragana. Dan di depan itu view-nya gedung-gedung tinggi. Guys, aku mau beli matcha. Ya kayaknya di sini deh. Jadi ini kayak tempat baru 2 bulan gitu. Namanya Cincin Matcha. Dan aku pesan latte Oku Midori, harganya 7,5. Tempatnya PW banget sih, dan dia bakal tutup sejam lagi, jadi aku bakal enjoy di sini. Sambil berdiri seru juga ya.
Oke, ini udah datang. Menarik banget ya. Dia baru banget buka. Jadi tadi aku sempat baca reviewnya. Terus ada tulisan please be nice to us gitu. Soalnya tadi udah minum kopi, jadi kita minum matcha aja. Oke, mari kita coba. Enak sih. Enak banget. Jadi aku lagi batasin supaya nggak minum kopi. Enak juga, kayak ada yang bilang kayak rasa rumput gitu. Udah kelar dari tempat matcha, dia udah tutup guys. Aku udah sejam di sana, masih ada matchanya. Enak kali. Ini dari pagi sampai sore, dingin banget. Minumnya es lagi. Salah satu yang ku suka kalau misalnya jalan di satu kota, dia trotoarnya buat jalan kaki itu gede banget. Kayak gini contohnya. Jadi di kota-kota kayak gini biasanya steps langkah kaki jalannya tuh biasanya lebih dari 20.000 sampai 30.000-an gitu. Jadi lebih sehat. Depan sini ada Uniqlo. Brand Jepang masuk ke sini. Ini daerah kawasan barang-barang mewah tuh, ada Rolex. Ada tram monorail juga. Dan di sini ada yang lagi khotbah di jalanan, menyebarkan agama Kristen, menceritakan tentang Tuhan di sana. Dan di depan sini ada saksi Yehova juga, beda aliran ya. Sekarang aku lagi OTW jalan ke The Spheres. Itu tempat kantornya Amazon. Dia tuh ada di Seattle sini guys. Dan ini kawasan kantor-kantor sama residen. Ini apartemen-apartemen semua. Dan sini kawasan lumayan pricey pasti, mahal sekali. BTW ini tuh di hari Sabtu, cuman aku nggak yakin The Spheres-nya buka. Tapi let's go kita lihat. Ini dia. Ini tuh kantor Amazon guys, tapi bentuknya unik banget karena kayak 3 kaca kayak gitu, kayak bola gitu. Unik banget sih bentuknya. Kayak futuristik banget. Ini tuh kayak tempat kerja, tapi kayak Amazon bentuknya itu kayak hutan, rainforest gitu. Jadi bener-bener nyaman banget tempat kerjanya ya. That's it. Ini dia.
Menarik banget. Nih, Amazon HQ headquarter. Sepertinya tidak buka. Dan ini aku baca dia tuh ngumpulin tanaman-tanaman ini, lihat beda semua kan. Ini tanaman itu beda-beda semua. Dia kumpulin kurang lebih sekitar 40.000 jenis tanaman di sini. 40.000 tanaman. Jadi beraneka macam ya, beda-beda semua. Futuristik banget tempatnya. Kita lihat apakah bisa masuk ke sini. Let's go. Semoga bisa ya. Dia tutup di hari Minggu, jadi hari ini bisa masuk guys. Wow. Oke guys, jadi bisa masuk tapi di area bawah sini aja. Jadi dia buat space khusus buat kayak taman-taman kayak gini. Keren banget sih. Ini tanamannya asli. Wow. Di sini tuh ada orang yang jelasin juga, jadi kalian bisa ikutin penjelasan mereka gitu. Dalam sini ada kodok, namanya golden dart sama green and black poison. Oh ini beracun. They're doing a good job then. Kecil sih area yang dibukanya, cuman kayak kalian bisa lihat beberapa fakta-fakta unik tentang tanaman di sini. Oke sih buat visit. Nah, Seattle sendiri itu terkenal dengan satu kota yang curah hujan itu tinggi. Jadi seperti biasa aku baca itu selalu kebanyakan mendung. Dan bahkan aku cek forecast di beberapa hari ke depan, kayak seminggu ke depan, itu mendung semua guys. Aku nggak tahu, mungkin di April ini memang selalu begitu, tapi ya waktu aku baca memang kayak gitu karena di area pegunungan juga. Nah, di sini ada orang main. Dan ini dia ikoniknya Seattle. Jadi kalau kalian cari tentang ikonik Seattle, yang keluar adalah ini. Ini adalah Space Needle. Jadi kalau dilihat bentuknya ya kayak UFO gitu ya. Karena ini tuh waktu itu dibangun tujuannya adalah untuk memberikan ciri modern di kota ini. Kesan modernnya ya kayak UFO gitu ya. Dan itu di tengahnya tuh sebenarnya ada kayak eskalator. I mean lift. Naik lift, jadi sampai ke atas itu kalian bisa ngelihat pemandangan seluruh kota Seattle. Aku mau jalan di area sana. Di area sana tuh banyak tempat-tempat buat jalan di area bawahnya. Jadi let's go. Sini banyak banget orang yang pakai mobil Tesla ya. Beberapa kali juga aku ngelihat banyak yang pakai Cybertruck juga. Sampai juga.
ada lift yang naik ke atas. Dia tuh langsung naik ke atas, paling atas gitu. Nah, ini kawasan dari Space Needle. Jadi ini tuh tingginya 184 meter, dibangun tahun 1962. Dan di atasnya tuh mirip UFO. Ya mirip sih. Dan di sini tuh sebagai menara buat lihat viewpoint dari atas keseluruhan Seattle. Ya, aku baca sih bisa ngeliatan Gunung Rainier, gunung api yang ada di sini. Tapi sekarang lagi mendung, itu nggak kelihatan. Lagi musim bunga, cakep banget. Waktu itu terakhir kali lihat bunga-bunga banyak kayak gitu di Romania, di Bulgaria. Wah, itu cantik banget bunga-bunganya di taman terbuka gitu. Aku tuh udah jalan di sini seharian penuh, jadi aku ngerasa kayak mirip Singapura sih, tapi versi yang dingin, karena lagi dingin dari sini. Aku kayaknya nggak bakal naik, tapi aku bakal cek harga tiketnya di sini. Let's see, harga tiketnya $50, sekitar 800 ribuan. Ya, begitulah buat naik ke atas. Ya, mungkin kalau lagi cerah worth it, tapi kalau misalnya sekarang aku nggak tahu bakal kelihatan atau nggak view-nya. So, ya, untuk simpen duit ya kita skip naik ke atas. Karena tripnya masih ada 3 bulan lagi, nanti mau ke Afrika. Kita hemat ya sebisa mungkin. Nah, di kawasan ini kalian bisa jalan-jalan juga. Di sini banyak yang jualan. Ada beberapa street food sama kayak jaket souvenirs. Aku nggak tahu ini tempat apa, tapi kita coba masuk aja. Oh, kayak food court, tempat makan gitu. Gede banget. Ada Subway, taco. Gede sih ini, kayak hall. Aku kira tadi kayak exhibition gitu. Oke, sekarang kita keluar. Seattle ini tuh salah satu tempat yang kids friendly menurutku, karena ada banyak kayak fasilitas buat anak-anak, even itu free, kayak Seattle Museum kayak gini untuk anak-anak. Jadi kayak fasilitasnya oke banget sih. Ini salah satunya kayak taman terbuka kayak gini, kayak sore-sore ngajak anak-anak buat jalan-jalan. Sini ada fountain, namanya International Fountain, yang lihat air mancur aja. Wow, menarik. Ada yang mau main air.
Ini ada arena Climate Pledge Arena, kayaknya lagi ada acara. Nih tamannya cakep banget. Ada bunga-bunga sakura, terus kelihatan tower Space Needle-nya. Ini bunganya cantik banget, sakura. Nih sakuranya nih, cakep banget. Jadi di sini juga ada sakura, bukan cuma di Jepang. Selamat datang di Sculpture Park. Ini di dekat pantai. Di sana udah laut lagi. Di sana ada pier nomor 70. Sculpture-nya ini ada kayak 12 sio, tikus, kerbau. Ini apa? Macan deh, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, sama B2. Enak banget jalan-jalan di sini. Jadi aku lagi dengar lagu, nggak tahu, kayak lagi merenungi trip selama 2 bulan ini. Udah banyak videonya ya. Maksudnya di trip Amerika keliling dunia ini udah kelar, dan aku bakal pulang besok ke Indonesia buat kerja sebentar. Jadi thank you buat kalian yang nonton. Mungkin MKD, Michael Keliling Dunia, dari episode pertama terbang dari Jakarta ke Manila. Dan sekarang saatnya pulang ya, besok. Tapi aku bakal pulang cuma seminggu karena ada kerjaan dulu. Terus habis itu aku udah beli tiket lanjut ke Afrika, itu di minggu depan. Jadi aku cuma pulang beberapa hari aja guys. So ya, perjalanan lumayan panjang. Kurang lebih sekitar 2,5 bulan aku udah keliling dunia di sini, bagian Amerika. Dan aku juga plan buat keliling di Afrika sekitar 2,5 sampai 3 bulanan nanti, atau bahkan lebih. Ya, sini ada tempat duduk, pas banget buat nyantai. Bisa duduk di sini guys. Nih, sambil liatin view. Oke, terima kasih sudah menonton episode 2 dari Seattle. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.